Ahoy Horas, apa kabar Anda pemirsa? Selama 24 menit ke depan kami menghadirkan berbagai kisah inspiratif dalam keberagaman budaya. Saya Agnes Nambela, inilah Bingkai Sumatera. Tidak hanya berprofesi sebagai seorang dokter di Kota Medan, Umar Zain juga menaruh minat terhadap dunia sastra. Ia menggandeng Balai Pantun Singapura untuk bersama-sama menyebarkan kepedulian terhadap para seniman tradisi yang harus bertahan hidup di tengah pandemi. Lalu seperti apa sosoknya pemirsa? Ini dia liputan selengkapnya untuk Anda. Di sebuah klinik yang terletak di Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, seorang dokter bernama Umar Zain menjalankan praktiknya sebagai spesialis penyakit dalam. Tidak hanya menjalankan keseharian sebagai seorang dokter, Umar Zain juga merupakan penikmat sastra. Di bidang ini, ia telah melahirkan banyak buku, baik secara pribadi maupun berkolaborasi dengan penulis lainnya. Selain menggeluti dunia medis dan sastra, ia juga menggeluti dunia seni budaya. Dokter yang tergabung dalam komunitas klinik Pantun Nusantara ini menaruh kepedulian terhadap keberadaan seniman, khususnya seniman Melayu seperti Yusuf Wibisono. Yusuf adalah pemusik Melayu sekaligus pembuat gendang pakpung, gendang Melayu. Gendang-gendang buatannya telah dikenal sampai ke mancanegara. Dikarenakan semangat menjaga budaya yang begitu melekat pada Yusuf, Umar Zain bersama dengan perwakilan dari Balai Pantun Singapura memberikan apresiasi untuk Yusuf. Benar, memang kita mengetahui pandemi ini berdampak kepada masalah ekonomi, sosial. Tidak tertutup kemungkinan dan memang banyak terjadi kepada pekerja-pekerja seniman, ya, berdampak ke situ. Memang ada katanya bantuan dari pemerintah, tapi kami merasa bantuan-bantuan sesaat itu tak akan cukup. Jadi kami sebenarnya menghimbau supaya bagi mereka-mereka yang berkemampuan lebih, ya cobalah diperhatikan para seniman-seniman ini. Selain memberikan perhatian kepada Yusuf Wibisono, Dr. Umar Zain dan Balai Pantun Singapura juga memberikan perhatian kepada penyanyi lagu Melayu yang melegenda, Nur Ainun. Di usianya yang telah menginjak 85 tahun, Nur Ainun masih memiliki semangat yang luar biasa, terutama dalam menyanyikan tembang-tembang miliknya. Teruslah tali. Di masa-masa kejayaannya, ia bahkan telah berjasa mempopulerkan lagu-lagu Melayu sampai ke mancanegara seperti Malaysia, Singapura, dan Australia. Alhamdulillah. Ingat juga anak nih karya nenek ya gitu kata nenek itu. Senang nenek. Jadi rasanya tuh iya anak-anak nih kan kadang-kadang kan mak yang cerita sama dia kan nenek ini nyanyi. Tapi kan kadang-kadang kalau ada hari begini pada datang senang nenek, enggak nyangka gitu. Dengan mengangkat mereka berdua ini, memberikan semacam penghargaan dan sedikit bantuan, kita mengharap memicu generasi-generasi muda yang seniman, penyanyi maupun seniman-seniman lain berkaryalah seperti mereka-mereka ini. Berkarya hanya untuk seni, tidak untuk apa-apa dan ikhlas. Begitulah yang kami dapat dari kedua tokoh legendaris ini. Sebagai seorang dokter, Umar Zain menaruh kepedulian pada bidang di luar profesinya. Semoga Dr. Umar Zain terus konsisten dalam memberikan kontribusi dalam pelestarian kebudayaan, termasuk seni dan tradisi. Sama seperti kelompok usia lainnya, anak-anak juga memiliki potensi yang sama terpapar virus corona. Untuk itu, percepatan vaksinasi pada anak juga perlu dilakukan. Nah, di Kota Medan terdapat kelompok aktivis sosial yang berinisiatif membantu percepatan vaksinasi pada anak. Seperti apa aksinya? Berikut liputan selengkapnya.
Anak-anak dinilai termasuk kelompok rentan terpapar COVID-19. Data Kementerian Kesehatan per 29 Juni 2021 mencatat hampir 260.000 kasus terkonfirmasi positif COVID merupakan anak usia 0 sampai 18 tahun, di mana lebih dari 108.000 kasus berada pada rentang usia 12 sampai 17 tahun. Untuk menekan penyebaran virus corona pada anak, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mulai melakukan vaksinasi COVID-19 untuk anak pada 1 Juli 2021. Guna membantu pemerintah dalam percepatan vaksinasi anak, sejumlah kelompok aktivis sosial di Kota Medan, seperti Mary Chang dan kawan-kawan, mengajak masyarakat untuk membawa anaknya dan anak-anak dari panti asuhan agar mendapat vaksinasi di Siloam Klinik Medan. Upaya ini telah dilakukan lebih dari 5 kali, dan hingga kini terus dilakukan secara bertahap dengan menerapkan protokol kesehatan seperti mengenakan masker dan membatasi jumlah antrian. Ya, selain anak-anak juga kita akan bantu mencari vaksin, kuota vaksin ya untuk anak-anak panti. Apalagi mereka itu tidak punya orang tua. Kita sebagai aktivis peduli untuk mencari kuota bantu mereka vaksin. Kesulitan kita sebagai aktivis ini kadang kuotanya terbatas. Jadi saya di sini di klinik Siloam dibantu oleh Dr. Jessica, sangat membantulah. Siloam Klinik Medan sangat mengapresiasi langkah yang dilakukan Mary Chang dan kawan-kawan dalam membantu menghubungkan klinik ini dengan masyarakat atau anak-anak yang membutuhkan vaksinasi. Terlebih, aksi ini juga sangat membantu beberapa anak-anak panti asuhan yang kurang mendapatkan perhatian ataupun akses ke pelayanan kesehatan. Dengan adanya inisiatif dari para aktivis sosial ini, fasilitas tingkat primer dapat menyalurkan vaksinasi kepada anak-anak dengan lebih cepat dan tertata. Memang sebagian orang ada yang gejalanya sangat ringan, tapi ada juga tuh anak-anak yang gejalanya berat. Jadi tentu saja vaksin ini sangat diperlukan untuk perlindungan kepada anak tersebut. Selain itu juga, kalau misalnya anak-anak sudah divaksin, tentu saja selain dirinya terlindungin, orang di sekitarnya juga terlindungin. Mega merupakan salah satu orang tua yang membawa anaknya mengikuti program ini. Ia memperoleh informasi vaksinasi ini dari Mary Chang dan kawan-kawan. Ia membawa anaknya, Jona Lim, divaksin agar meningkatkan imun tubuh anaknya, serta sebagai persiapan untuk menyambut rencana pembelajaran tatap muka nantinya. Ya, kedepannya di samping udah divaksin, tetap harus mengikuti protokol kesehatan ya, tentunya. Sama seperti orang dewasa dan lansia, kelompok anak-anak juga perlu mendapatkan vaksinasi untuk membentuk daya tahan tubuh terhadap virus corona. Meski begitu, perlu diingat setelah divaksinasi, anak-anak juga perlu mengikuti protokol kesehatan. Mari turut serta menyukseskan vaksinasi demi membentuk kekebalan kelompok dan berdamai dengan pandemi. Pemirsa, sekitar 75.000 tahun yang lalu gunung api Super Toba meletus dan memusnahkan lebih dari setengah penduduk di muka bumi. 30.000 tahun kemudian, Pulau Samosir terangkat ke permukaan dan kehidupan manusia di sekitarnya pun dimulai. Nah, di liputan kali ini kita akan menelusuri bagaimana jejak peradaban Batak Toba yang bermula dari Pulau Samosir. Seperti apa? Ini dia liputan selengkapnya. Menelusuri jejak peradaban Batak Toba di Sumatera Utara, kita memulainya dari desa Cianjur Mula-Mula, yang diyakini sebagai tempat leluhur bangsa Batak memulai kehidupan di kawasan kaldera letusan supervulkano Toba. Di desa ini,
dibangun tugu yang menandakan hunian pertama Sang Raja Batak. Kalau dulunya si Raja Batak datang dari mula-mulanya datang ke tanah Batak ini, nyampe lah menginjakan tanah di Bona-Bona. Itu namanya Bona-Bona Neoputa si Raja Batak. Dari situ dia melihat daerah ini dan melihat satu sungai mengalir. Makanya si Raja Batak dengan istrinya mengikuti jalur-jalur sungai. Nyampe lah di air terjun, udah agak tinggi gunungnya, maka si Raja Batak nyampe lah di situ. Sesudahnya dilihatlah satu matahari terbit, makanya dia melihat matahari, pulanglah dia ke tempat penghuniannya si Raja Batak itu. Itulah yang dinamakan Cianjur Mula-Mula. Mempunyai anak dia pergi ke pucuk buhit, melihat arah. Pamanya anaknya ini mau dikemanakan. Pamanya mau disuruh ke utara, mau disuruh ke selatan. Dari situlah dia melihat kemana arahnya. Itu makanya tinggal satu anaknya tinggal di sini. Jadi si Raja Batak sampai 19 keturunan, sampai ke Guru Tete Bulan, belum mempunyai marga. Belum mempunyai marga. Sesudah di Guru Tete Bulan mempunyai anak 5, baru mempunyai marga. Untuk memulai kehidupannya, leluhur bangsa Batak harus pula memastikan keberadaan air sebelum ia memilih tempat untuk bermukim. Inilah sumber mata air yang diyakini pertama kali digunakan Sang Raja Batak untuk memulai kehidupannya dan para pengikutnya. Mata air yang berada di bawah kaki Pusuk Buhit ini tidak hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari, namun juga dapat digunakan untuk mengairi lahan pertanian. Ketika kelompok manusia Austronesia bermigrasi ke Pulau Samosir, mereka telah menguasai teknologi pengolahan logam, pertanian, menangkap ikan, dan moda transportasi air yaitu perahu. Pengetahuan inilah yang digunakan sebagai modal untuk memulai kehidupan di hunian yang baru. Besarnya material bebatuan di wilayah perbukitan membuat mereka berburu daerah lembah yang subur sebagai areal pertanian. Wajar jika sekarang pemukiman suku Batak Toba berada di pinggir Danau Toba yang subur. Untuk melihat penyebaran keturunan Raja Batak di Pulau Samosir, bisa mengunjungi kenegerian Sihotang yang mencakup 4 desa yaitu Dolok Raja, Sampur Toba, Siparmahan, dan Haria Rapohan. Pemukiman kuno Batak Toba di kenegerian Sihotang ini terdiri dari beberapa lumban. Rumah-rumah yang berada di dalam lumban dipagari oleh pari atau dinding yang terbuat dari susunan batu-batu besar. Kawasan ladang dan persawahan tertata rapi dengan susunan batu yang berbentuk pun dan berundak-undak. Sejak dahulu, masyarakat Batak Toba mengenal 3 sistem penguburan, yaitu primer, sekunder, dan primer sekunder. Wadah kubur yang dahulu dibuat seperti sarkofagus, sesungguhnya masih digunakan hingga saat ini. Namun dengan material yang berbeda, yaitu batu dan semen yang dikenal dengan amba. Selain sarkofagus, peti dan lesung batu di lumban Simarmata ini juga masih terdapat peninggalan budaya leluhur Batak Toba lainnya, yaitu rumah adat Batak yang disebut dengan Jabu Bolon. Rumah tradisional yang dihuni oleh Bapak Mangantar Simarmata dan keluarganya ini sebetulnya merupakan sopo atau tempat yang diperuntukkan bagi kegiatan musyawarah penghuni lumban. Bencana alam maha dahsyat meletusnya Gunung Super Api Toba telah menghadiahkan Nusantara sebuah danau vulkanik terbesar dan terindah, yaitu Danau Toba.
Danau ini dikaruniai pula dengan kebudayaan luhur yang lahir bersama peradabannya yang masih terjaga. Segmen Sekitar Kita kali ini akan membahas tentang sebuah lembaga yang bergerak dalam program pemajuan dan pengembangan anak-anak dan masyarakat. Lembaga Lingkaran namanya. Berlokasi di Desa Denai Lama, Deli Serdang, lembaga ini memiliki sejumlah program literasi dan seni budaya, seperti Taman Baca, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, Sanggar, Kafe Baca, dan program pelatihan pemberdayaan masyarakat. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Ya, kita kepengen terus bisa berkontribusi untuk mencerdaskan anak-anak khususnya yang ada di desa. Tidak hanya cerdas, namun mereka berdaya. Berdiri sejak tahun 2011, awalnya Lembaga Lingkaran adalah sebuah sanggar. Sanggar ini menjadi wadah bagi anak-anak di Desa Denai Lama, Kecamatan Pantai Labu, Deli Serdang, untuk belajar dan melestarikan kebudayaan lokal. Namun seiring berjalannya waktu, kini Lingkaran menjadi sebuah lembaga yang menaungi dan menjalankan sejumlah program pemajuan dan pengembangan masyarakat desa, seperti Taman Baca, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, Sanggar, Perpustakaan, Kafe Baca, dan program literasi lainnya. Di bawah bimbingan seorang pegiat literasi dan budaya asal Desa Denai Lama bernama Irwanto, Lembaga Lingkaran kian bersinar dan semakin dikenal hingga ke kancah nasional. Seperti belum lama ini, Lingkaran mendapat penghargaan juara pertama dalam ajang pengelolaan dan pengembangan program perpustakaan berbasis inklusi sosial yang diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara. Tahun 2021, Lembaga Lingkaran menjadi tuan rumah pelaksanaan magang pegiat literasi masyarakat. Yang melatar belakangi kenapa kita atau Lingkaran membuat program-program pemberdayaan untuk anak-anak sampai dengan orang tua. Yang pertama memang dulu di sini ini kan pada saat kita bertemu dengan anak-anak, kita ngobrol dengan anak-anak, banyak anak-anak yang kehilangan orientasi tentang ke depan itu mau jadi apa. Untuk itu kita berpikir bagaimana kita membuat satu media, anak-anak bisa berekspresi, anak-anak bisa belajar, anak-anak bisa mengembangkan dirinya, namun dengan cara yang menyenangkan begitu. Akhirnya kita buatlah awal mulanya itu sanggar. Makanya lebih banyak masyarakat di sini itu mengerti, kenal dengan Sanggar Lingkaran. Untuk memberikan kenyamanan bagi setiap pengunjung, suasana di Lembaga Lingkaran didesain dengan konsep pedesaan. Tujuannya agar anak-anak dan pengunjung bisa lebih leluasa dan merasa nyaman untuk membaca dan latihan menari. Untuk sanggar, perpustakaan, dan kafe baca dibuka setiap hari. Lembaga Lingkaran juga kerap memberikan edukasi dan pelatihan kepada masyarakat. Seperti kali ini pemirsa, Lembaga Lingkaran mengadakan pelatihan membuat tengkuluk Melayu. Lembaga Lingkaran pun memfasilitasi lokasi pelatihan sekaligus menghadirkan pelatih pembuat tengkuluk Melayu. Tidak hanya itu, Lembaga Lingkaran juga mengadakan pelatihan menjahit pada program PKBM Lingkaran. Pelatihan ini diikuti oleh para ibu rumah tangga di Desa Denai Lama. Pelatihan-pelatihan ini mereka adakan untuk membantu dan mengembangkan bakat serta kemampuan masyarakat. Program pelatihan yang kerap digelar oleh Lembaga Lingkaran ini mendapat sambutan dan antusiasme yang tinggi dari masyarakat Desa Denai Lama. Susilawati, seorang warga Desa Denai Lama yang berprofesi sebagai guru, mengaku sangat senang dengan adanya kegiatan pelatihan seperti ini. Kegiatan ini dapat menambah ilmunya, sekaligus menjadi bekal menambah penghasilan. Tanggapan kami yaitu syukur alhamdulillah dengan adanya ini PKBM Lingkaran, kami sangat bersyukur dan berterima kasih atas kerjasamanya, yang mana kami selaku ibu-ibu rumah tangga ingin mempunyai kegiatan jahit-menjahit terutama untuk kebutuhan dalam keluarga, bisa menambah ilmu dan bisa menambah kekayaan bagi kami dalam pola jahit-menjahit itu, Bang. Tidak berhenti sampai di situ saja. Lembaga Lingkaran juga memiliki program literasi bagi anak-anak pesisir yang putus sekolah, namun memiliki semangat tinggi untuk mengenyam pendidikan.
Kegiatan belajar mengajar ini diadakan 2 kali dalam seminggu. Setiap kali pertemuan belajar mengajar, biasanya anak-anak dijemput dari rumahnya masing-masing menggunakan angkutan odong-odong literasi milik lembaga lingkaran. Kemudian, mereka diajak berkeliling sambil melakukan kegiatan belajar dan bermain di pantai. Iya, kita melihat anak-anak pesisir yang banyak putus sekolah. Kita berpikir bagaimana kita bisa berkontribusi untuk mengajak kembali semangat mereka dan mendorong bahwa yang namanya sekolah itu penting. Indah Amelia, salah seorang relawan lembaga lingkaran yang bertugas mengajar dalam program literasi pesisir ini, mengaku sangat senang bisa mengajari anak-anak pesisir yang putus sekolah ataupun yang memiliki semangat belajar tinggi. Apalagi dengan konsep belajar di luar ruangan seperti di tepi pantai seperti ini. Sangat memudahkan bagi dirinya dan teman-teman relawan lainnya untuk mengajar dan mengajak anak-anak bermain. Alasan saya gabung menjadi relawan di Lingkaran Institut yaitu karena memang saya basicnya itu saya memang lebih suka di organisasi atau lebih tepatnya itu sosial. Nah, saya punya tujuan, lebih tepatnya itu tujuan terbesar yang harus saya wujudkan karena melihat kondisi di lingkungan sekitar tempat tinggal saya itu bahwa untuk pendidikan itu sangat minim, Kak. Karena di sini tuh kan pekerjaan itu sebatas nelayan, itu mereka bermindset bahwasanya dengan menjadi seorang nelayan saja itu bisa menghasilkan uang tanpa harus berpendidikan gitu. Nah, di situ saya ingin membuka mindset mereka agar ya begitulah, agar mereka tidak terjun seperti untuk menjadi nelayan lagi atau menjadi buruh. Banyak cara yang bisa dilakukan untuk memajukan dunia pendidikan dan pengembangan masyarakat. Asalkan ada kemauan dan dukungan penuh baik dari pihak pemerintah dan masyarakatnya. Semoga lembaga lingkaran semakin maju dan berkembang agar dapat menciptakan generasi yang cerdas dan berkarakter serta cinta budaya. Sekian program Bingkai Sumatera, jaga diri Anda dengan menerapkan protokol kesehatan 5M dimanapun Anda berada. Memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilitas. Tetap semangat menyebarkan kebaikan, saya Agnes Nambela pamit, sampai jumpa.